Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor misteri yang berjudul Misteri Sosok Gaib Sebelum Letusan Merapi atau Gunung Merapi Meletus. Dikutip dari Tempo Interaktif Sleman, sosok misterius itu muncul beberapa saat sebelum Merapi memuntahkan isi perutnya. Pada hari Selasa, Ponimin, orang yang diminta GKR Hemas menjadi juru kunci Merapi menggantikan Mbah Marijan, dan istrinya sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang terletak di dusun Kinahrejo atau kurang lebih 100 meter dari rumah Mbah Marijan. Ponimin berusia 50-an tahun memegang gepokan uang sebesar 25 juta. Dari jumlah itu, 15 juta diberikan istrinya untuk membayar hutang bisnis kayu yang ditekuninya selama ini. Sedangkan sisanya 10 juta baru saja akan dimasukkan ke tas ketika suara gemuruh terdengar dari Merapi. Ponimin dan istrinya bangkit dari duduknya. Bukan untuk mengungsi, Ponimin bergegas menuju kebun untuk mengambil daun awar-awar dan daun dadap serep. Dan itu dipercaya bisa digunakan untuk tolak bala. Sedangkan istrinya, Yati, keluar rumah membaca ayat suci Al-Quran. Saat itulah Yati berkisah dirinya dikejutkan kemunculan sosok misterius. Tiba-tiba ada sosok tua berpakaian Jawa berdiri di depan saya. Orang itu mengatakan akan mengobrak-ngabrik keraton Jawa. Cerita Yati kepada GKR Hemas yang menemuinya di rumah pengungsiannya di Dusun Ngentak, Kelurahan Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman pada hari Kamis siang. Dengan sedikit gemetaran, Yati pun mencegah keinginan sosok orang tua gaib itu. "Ojo," atau "jangan," kata Yati. Sosok orang tua dengan api menyala-nyala di belakangnya itu kemudian menghilang. Yati pun masuk ke dalam rumah karena dari atas Gunung Merapi ia melihat ada api yang meluncur ke bawah. Dan juga Ponimin, keduanya pun berlindung di dalam rumahnya bersama anak-anaknya. Mereka bersembunyi di dalam kamar. Hawa panas tiba-tiba menerjang disertai angin kencang dan debu. Di dalam rumah, keluarga ini masuk ke kamar dan berlindung di balik rukuh atau mukena milik Yati. Kami selamat. Meski api berkobar-kobar di sekeliling kami, atap rumah berterbangan, kaca-kaca jendela pecah, cerita Yati. Setelah awan panas reda, mereka bergerak keluar rumah. Namun, tanah yang diinjak terasa panas. Mereka berhasil naik mobil di halaman rumah yang selamat dari amukan awan panas. Namun baru beberapa meter berjalan, ban mobil pecah karena meleleh. Mereka kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah mereka mengumpulkan 7 bantal dan 1 sajadah. Benda-benda itulah yang kemudian dijadikan jembatan untuk keluar dari rumah menuju tempat yang lebih aman. Agak jauh dari rumah, mereka ditolong Tris, tetangganya yang juga selamat, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Panti Nugroho di Pakem. Rukuh yang menyelamatkan nyawa Ponimin dan keluarganya itu kini disimpan. Sudah ada yang nawar 45 juta, namun tidak saya kasih, kata Yati. Ponimin dan keluarga memilih kini mengungsi di rumah Dr. Ana Ratih Wardani di Dusun Ngentak, Kelurahan Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Sleman. Hingga saat ini, nggak tahu sekarang. Selama mengungsi, Dr. Ana merawat luka bakar di telapak kaki Ponimin akibat kedua telapak kakinya yang melepuh. Ponimin hingga saat ini hanya bisa duduk dan berbaring di kasur. Di pengungsian ini, Yati masih bertanya-tanya, siapakah gerangan sosok orang tua misterius yang muncul sebelum Merapi mengamuk itu? Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta berhati-hati dalam keadaan apapun.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.